Bab 169. Seseorang dari dunia seni bela diri kuno. Apa? Setelah mendengar suara ini, semua orang yang hadir tercengang, lalu melihat ke atas. Saya melihat sosok tinggi 100 meter di atas langit, memegang pedang langit merah, bermandikan sinar matahari, dan cahaya keemasan bersinar. Seperti dewa, Qin Feng, Lin Qingge berteriak penuh semangat, merasa seperti berada di roller coaster, menangis kegirangan. Tuan Qin tidak terkalahkan. Mata yang Qin Hu bersinar terang. Dia sangat gembira dan langsung berteriak. Hahaha. Sekte Senfis kita telah menang. Mulai sekarang, siapa yang berani mengatakan bahwa Sekte Senfis berada di urutan terbawah? Dengan Tuan Qin di sini, di 9 provinsi timur, Sekte Senfis adalah yang nomor 1. Semua murid Sekte Tinju menari dan bahagia, merasa bangga dan bangga. Namun ada keheningan di pihak Bangkir, dan semua orang menundukkan kepala seolah-olah sedang berduka atas ahli waris mereka. Hus, Qin Feng melintas dan kembali ke ring dari langit. Dalam duel puncak barusan, dia menusuk perut Zhuang Qingyang dengan pedang langit merah, dan pada saat yang sama bersembunyi di atas 100 meter di udara untuk menghindari kekuatan tarian naga dan gajah. Hal ini membuat orang salah paham bahwa dia sudah mati. Tendang, tendang, tendang. Qin Feng berjalan menuju Zhuang Qingyang selangkah demi selangkah. Puff, Zhuang Qingyang memuntahkan seteguk besar darah. Dan kemudian tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Lututnya melunak dan dia jatuh ke tanah. Kakek, Tuan, ada apa denganmu? Tunggu. Titik titik titik. Semua orang di keluarga Bangkir sangat cemas sehingga mereka ingin segera bergegas. Tetapi mereka terintimidasi oleh kekuatan Qin Feng dan tidak berani melakukannya, bergerak. Jangan khawatir. Orang tua ini masih hidup. Qin Feng menatap mereka dengan dingin dan menjelaskan. Demi dia menjadi kakek Qingge, saya berbelas kasihan sekarang. Tetapi dantiannya hancur dan budidayanya benar-benar hilang. Mulai sekarang, saya akan menjadi orang biasa. Setelah mendengar ini, wajah semua orang menjadi pucat. Zhuang Qingyang adalah Taisan Beidou di dunia seni bela diri Provinsi Jiangbei. Dan dia juga Dinghai Shenzhen di keluarganya. Bangkir kini berada di puncaknya berkat dukungan orang tua ini. Dan begitu dia direduksi menjadi orang yang tidak berguna dan tercerai-berai, keluarga Zhuang pasti akan kehilangan kejayaannya yang dulu. Dan bahkan banyak musuh akan kembali ke pintu lagi. Dengan Zhuang Jian dan yang lainnya, mereka tidak akan mampu memikul tanggung jawab yang berat. Hei, aku mengaku kalah. Zhuang Qingyang berjuang untuk bangkit dari tanah, sekarat, dan seluruh tubuhnya sepertinya telah menua puluhan tahun. Selain luka pedang di perut bagian bawah, dia juga menderita serangan balik dari pil darah-darah. Dapat dikatakan bahwa dia kehilangan istrinya dan kehilangan pasukannya pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, Qin Feng tidak melihatnya lagi, tetapi melihat ke arah Ning Wushuang di kejauhan. Dan berkata, Tuan Ning, sekarang, saya telah memenangkan kompetisi. Giliran Anda untuk mengumumkan hasilnya. Petik 2 tanda seru petik 2. Ning Wushuang mengangguk, meskipun dia sangat terkejut. Dia menjadi tuan rumah permainan atas nama Ning Clan. Jadi dia harus mematuhi prinsip keadilan dan keadilan. Saat berikutnya, Ning Wushuang melirik ke seluruh penonton dan berkata, saya menyatakan bahwa pemenang kompetisi seni bela diri 9 provinsi di timur ini adalah Sekte Tinju Ilahi Provinsi Tianan, Qin Feng. Tiba-tiba penonton tertawa terbahak-bahak. Terdengar sorak-sorai bagai banjir bandang dan tsunami. Qin Feng, Qin Feng, Qin Feng. Para prajurit dari semua provinsi yang datang untuk menyaksikan pertempuran itu meneriakkan satu nama secara serempak. Persaingan hari ini sungguh naik turun. Ketika Zhuang Qingyang menunjukkan setengah langkah kultivasi Wuhou, semua orang mengira dia telah mengamankan kejuaraan sebelumnya. Siapa yang mengira bahwa Sekte Tinju Ilahi yang dulunya paling lemah tiba-tiba meledak bersama Qin Feng, menyapu seluruh bidang dengan penampilan yang tak terkalahkan. Semua prajurit yang hadir menyaksikan kelahiran Raja Baru. Jika kejadian ini menyebar, mungkin tidak kalah sensasionalnya dengan Xiang Feiyu 10 tahun lalu. Segera, Qin Feng berjalan menuruni ring lagi, memandang Ning Wushuang dan bertanya, Tuan Ning,
dikatakan bahwa juara kompetisi seni bela diri ini akan mendapat hadiah misterius. Saya ingin tahu apa itu. Anda mendengarnya dari saudara perempuan saya. Apa maksudmu? Ning Wushuang mengangkat alisnya, tetapi masih menjawab. Hadiah ini adalah kesempatan untuk membaca buku tanpa kata. Petik 2. Apakah kamu tidak tahu? Ning Wushuang memandangnya dengan tatapan aneh, dan kemudian menjelaskan. Buku surgawi tanpa kata adalah harta paling misterius dan ajaib di Daxia. Buku ini berisi 7 kekuatan magis tertinggi. Tidak melihat sepatah kata pun ketika mereka membukanya. Hanya para jenius berbakat yang dapat melihat kekuatan magis yang terekam di dalamnya dan mempraktikkannya. Menurut catatan sejarah, ada seorang pangeran yang mempelajari 3 kekuatan magis tertinggi ratusan tahun yang lalu. Perluas wilayahnya. Segel serigala sebagai budak, dan tekan sebuah era. Tapi tahun itu, Xiang Feiyu memenangkan hadiah pertama dalam kompetisi kekaisaran dan juga mendapat kesempatan untuk mempelajari 2 kekuatan magis dari buku surga tanpa kata. Menjadi dewa perang di utara. Namun, kebanyakan orang jenius hanya bisa pelajari 1 kekuatan magis. Saya ingin tahu berapa banyak jenis sihir yang dapat Anda pelajari kali ini. Qin Feng dipenuhi dengan kegembiraan setelah mendengar kata-kata ini. Tanpa diduga, ada harta karun di dunia ini. Dan sekarang saya memiliki kesempatan untuk melihatnya. Tuan Ning, di mana buku surga tanpa kata? Tanya Qin Feng. Harta karun yang luar biasa. Tentu saja aku tidak bisa membawanya. Setelah kamu selesai di sini, ikutlah denganku. Satu hal lagi. Jika Anda memenangkan konferensi seni bela diri, Anda akan mendapat kesempatan untuk bergabung dengan dunia seni bela diri kuno. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Jangan khawatir. Menurut latihan tahun-tahun sebelumnya, utusan dari dunia seni bela diri kuno akan segera datang. Ning Wushuang menjelaskan, tidak butuh waktu lama. Utusan Sekte Beiming ada di sini. Tolong sambut dia secepat mungkin. Tiba-tiba, ledakan teriakan keras datang dari kejauhan, bergema di seluruh Gunung Ungu. Melihat dari kejauhan, saya melihat 8 pria bertubuh besar berlari ke arah saya sambil membawa kereta mewah. Seluruh badan kereta terbuat dari emas murni, dan juga dihiasi dengan mutiara, permata, batu akik, dan batu giok. 8 pria besar yang membawa sedan itu semuanya adalah ahli seni bela diri. Setiap kali mereka mengambil langkah, mereka berada lebih dari 10 kaki jauhnya. Sang Grandmaster sedang membawa kursi sedan, dan pemandangannya mencapai titik ekstrim. Cepat dan beri hormat. Ini adalah utusan dunia seni bela diri kuno. Jangan menyinggung perasaannya. Banyak prajurit yang hadir gemetar ketakutan dan berlutut satu demi satu. Tidak berani mengungkapkan kemarahan mereka. Termasuk para ahli top di setiap provinsi seperti Chen Qingchang dan Wu Qiankun. Mereka semua menundukkan kepala dan membungkuk memberi hormat. Ning Wushuang dan Qin Feng adalah satu-satunya di lapangan yang berani berdiri tegak dengan kepala terangkat tinggi. Qin Feng melirik ke arah Master. Terkejut, dan sebuah pikiran muncul di benaknya. Karena para Grandmaster yang membawa kursi sedan ini semuanya memiliki token dengan tulisan budak yang tergantung di pinggang mereka, yang persis sama dengan 3 Grandmaster yang menculik Lin Qingge sebelumnya. Apakah mungkin? Bab 170. Saya memiliki kehidupan yang sulit dan tidak bisa belajar membungkuk. Segera, seorang pemuda keluar dari kereta mewah itu. Dengan wajah seperti mahkota giok, alis miring, bibir merah dan gigi putih. Ia tampak seperti bakat romantis dari lukisan tinta. Saat berada di sini, ia merasa menonjol dari keramaian. Setiap gerak tubuh mengungkapkan kesombongan yang sulit disembunyikan. Saya adalah murid leluhur Sekte Beiming, Guru Lianhua. Saya di sini di bawah komando guru saya untuk membawa pemenang kompetisi seni bela diri kembali ke sekte tersebut. Ning Wushuang berjalan maju dengan cepat dan mengangkat tangannya. Saya Ning Wushuang, Tuan Muda Klan Ning. Tuan Muda Lianhua, selamat datang. Anda datang dari jauh. Juara kompetisi seni bela diri ini adalah Qin Feng dari Sekte Tinju Ilahi dari Provinsi Tianan. Saya harap dia dapat bergabung dengan Sekte Bangsawan dan mendapatkan bimbingan pribadi dari leluhur Beiming. Setelah mendengar ini,
Guru Lian Hua acuh tak acuh, mengeluarkan tanda dengan kata, budak, dari sakunya, dan melemparkannya ke kaki Qin Feng. Ambil token ini, mulai sekarang. Kamu akan menjadi budak luar dari Sekte Beiming. Budak, Qin Feng mengangkat alisnya. Ekspresi cemberut muncul di matanya. Tentu saja, Tuan Lian Hua mengangguk dan berbicara dengan arogan. Seniman bela diri di dunia sekuler adalah vulgar dan memiliki dasar yang buruk. Jika Anda ingin bergabung dengan sekte di dunia seni bela diri kuno, tentu saja Anda harus memulai sebagai budak. Petik 2. Jadilah budak selama 3 tahun pertama. 1% terbaik dari budak sekte luar dapat menjadi murid sekte dalam. Petik 2. Setelah itu, setelah 3 tahun penilaian, 1% terbaik dari murid sekte dalam akan memenuhi syarat untuk diterima oleh leluhur sebagai murid langsung. Murid. Tuan Lian Hua mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Karena dia adalah murid langsung dari Patriark Beiming. Jadi dia secara alami bangga. Pada saat ini, Yang Qinhu juga melangkah maju dan merendahkan suaranya untuk membujuk, Tuan Qin, Anda tidak tahu apa-apa. Sumber daya, ramuan, dan rahasia keterampilan di dunia seni bela diri kuno berada di luar imajinasi dunia sekuler. Bahkan menjadi budak jauh lebih baik untuk meningkatkan kultivasi Anda daripada menjadi raja di dunia sekuler. Bagaimanapun, dunia seni bela diri kuno adalah dunia yang berbeda. Tuan Qin, jangan impulsif. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Segera setuju. Yang Qinhu membujuknya dengan sungguh-sungguh. Karena takut Qin Feng akan menyinggung perasaannya. Tanpa diduga. Pada saat ini, Tuan Muda Lian Hua mencibir dan berkata kepada Qin Feng, Nak, tidak peduli betapa hebatnya kamu di luar. Di dunia seni bela diri kuno dan sekte Beiming, kamu bukanlah siapa-siapa. Budak, kamu harus sadar diri. Segera ambil tokennya. Dan bersujud padaku 9 kali. Jika tidak, kamu tidak akan pernah mau bergabung dengan sekte ini. Penghinaan. Benar-benar penghinaan. Di belakangnya, 8 Grandmaster yang membawa sedan itu tampak tak berdaya. Di dunia seni bela diri kuno, ada hierarki yang ketat. Guru biasa di dunia sekuler berada pada level terendah. Mereka biasa mengalami penghinaan dan pelecehan. Tetapi untuk mencapai prestasi seni bela diri yang lebih tinggi, mereka tidak punya pilihan selain menanggungnya. Bang, tiba-tiba, Qin Feng menghancurkan token dengan kata, kemarahan, dengan kakinya dan berkata dengan bangga, seorang pria yang hebat, lurus dan pantang menyerah. Terlebih lagi, saya memiliki kehidupan yang sulit dan tidak dapat belajar untuk itu, membungkuk. Tuan Muda Lian Hua, jika Anda ingin saya berlutut dan bersujud, maka Anda harus menunjukkannya terlebih dahulu. Ada arogansi yang tak tertandingi yang tersirat. Tuan Muda Lian Hua setengah menyipitkan matanya, memperlihatkan ekspresi menyeramkan. Selama bertahun-tahun, Anda masih menjadi orang pertama yang berani melawan dunia seni bela diri kuno. Aku tidak tahu apa artinya bergabung dengan dunia seni bela diri kuno. Dalam hal ini, aku bahkan tidak akan repot-repot membunuhmu dan akan langsung mendiskualifikasimu. Begitu kata-kata ini keluar, banyak prajurit yang hadir menghela nafas dan merasa kasihan pada Qin Feng. Kuota ini sangat berharga bagi orang-orang kuat dari provinsi lain, dan mereka rela menyerahkan harga diri mereka sebagai gantinya. Qin Feng juga mendapatkannya setelah mengalahkan Zhuang Qingyang, tapi dia tidak berharap untuk menyerah begitu saja. Di mana Zhuang Qingyang? Tuan Muda Lian Hua bertanya lagi. Aku di sini. Zhuang Qingyang telah membalut luka pedang di perut bagian bawah dan berjalan ke depan dengan gemetar. Sebelumnya, leluhur Beiming menyukai cucumu Lin Qingge, dan pernah menghadiahimu pil darah yang kejam sebagai hadiah pertunangan. Sekarang, segera serahkan Lin Qingge. Aku akan membawanya kembali ke sekte. Mendengar ini, jantung Qin Feng berdetak kencang. Ternyata, pria besar, misterius itu adalah nenek moyang Beiming. Dan leluhur misterius yang mengirim 3 tuan untuk menculiknya juga adalah dia. Ya. Zhuang Qingyang segera mengangguk, menunjuk ke arah Lin Qingge dari kejauhan dan berkata, Tuan Lian Hua, ini cucu saya Lin Qingge. Tuan Lian Hua menoleh dan tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut.
Dia memang cantik, mampu memenangkan hati nenek moyang kita seperti asap yang mengepul dari kuburan leluhur. Mulai sekarang, saya akan melompati gerbang naga dan mencapai langit dalam satu langkah. Jangan hanya berdiri di sana dengan bodoh. Bersiaplah dengan cepat dan ikuti aku kembali. Ayo pergi ke sekte. Tuan Muda Lianhua mendesak. Melangkah maju dan mencoba meraih tangan Lin Qingge. Tidak, Lin Qingge segera mundur beberapa langkah dan menolak dengan tegas. Tuan Lianhua, terima kasih atas kebaikan tuanmu. Tapi saya tidak ingin bergabung dengan dunia seni bela diri kuno. Saya juga tidak ingin menikah dengan tuanmu. Saya hanya ingin menjalani kehidupan biasa. Hanya hari biasa. Setelah ditolak di depan umum, ekspresi garang muncul di wajah tampan Tuan Lianhua. Nona Lin, jangan mengabaikan baik dan buruk. Tahukah Anda betapa berharganya kesempatan ini bagi orang-orang di dunia sekuler? Terlebih lagi, kakek Anda Zhuang Qing yang menerima pil darah kekerasan yang berharga, yang berarti Anda dijual ke Patriark Beiming. Petik 2. Apa? Lin Qingge terkejut saat mendengar ini. Wajah cantiknya menjadi pucat dan tubuh halusnya bergetar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kakeknya mengundangnya ke kota Jinling bukan untuk kasih sayang keluarga, tetapi untuk mengorbankan dirinya demi keuntungan. Ini sungguh tidak berperasaan. Tidak, saya tidak setuju. Jelas kakek mendapat manfaatnya. Mengapa saya harus diminta membayarnya kembali? Jika Anda ingin menagih hutang, pergilah kepadanya, kata Lin Qingge dengan gigi terkatup. Tidak pernah ada sesuatu pun yang ingin dilakukan oleh Patriark Beiming yang tidak dapat dia lakukan. Nona Lin, jika Anda bersedia, Anda harus menikah. Jika Anda tidak mau, Anda harus menikah. Lianhua berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah dengan ekspresi tegas di wajahnya. Momentum menakjubkan muncul dari tubuhnya. Ledakan. Untuk sesaat, Lin Qingge merasa seperti berada dalam badai. Bergoyang dengan goyah. Seolah-olah dia akan ditelan saat berikutnya. Tendang. Pada saat ini, Qin Feng melangkah maju dan berdiri di depannya, mengimbangi momentum Tuan Muda Lianhua. Bajingan. Apa maksudmu? Tuan Muda Lianhua bertanya dengan kesal. Kamu tidak bisa membawanya pergi, kata Qin Feng dingin. Kamu bocah. Aku baru saja menyelamatkan hidupmu. Kamu tidak hanya tidak berterima kasih, tetapi kamu juga berani merusak perbuatan baikku. Terlebih lagi, aku ingin menangkap Lin Qingge. Apa hubungannya denganmu? Jahat. Menghadapi pertanyaan itu, Qin Feng menegakkan tulang punggungnya, mengeluarkan aura mencemooh, dan berbicara dengan bangga. Qingge, dia adalah tunanganku. Jika kamu ingin menangkapnya, kamu harus melewatiku terlebih dahulu. Bab 171. Minta leluhur untuk menunjukkan semangatnya. Qin Feng berdiri di depan Lin Qingge dan menatap Tuan Muda Lianhua. Satu orang yang bertanggung jawab. Tidak ada yang bisa membukanya. Hal ini mengejutkan seluruh penonton. Mereka tidak menyangka dia akan berani menghadapi utusan dunia seni bela diri kuno. Mata Tuan Lianhua sinis. Dan dia sangat tidak senang. Wah, sebelumnya saya menunjukkan tangan mulia saya dan tidak menghukum Anda karena tidak sopan. Bagaimana dengan Anda? Anda tidak hanya tidak ragu untuk diberkati, tapi kamu juga ingin merusak kebaikan nenek moyang kita. Bagaimana jika kamu segera berlutut? Jika kamu adalah anjingku, masih ada cara untuk bertahan hidup. Jika tidak, aku akan membunuhmu dan membiarkanmu mati. Qin Feng tampak serius dan berkata, hanya kamu tidak memiliki kemampuan itu. Sekte Ming adalah anjingku. Itu tidak buruk. Petik 2. Tetapi kamu juga mempermalukan leluhur. Biarkan aku membunuhmu terlebih dahulu dan kemudian menangkapmu. Gadis kecil ini akan kembali ke sekte. Tendangan yang mematahkan hati. Kaki kanan Tuan Muda Lianhua sepertinya berubah menjadi pisau baja yang mengeluarkan isi perut, menendang ke arah dada Qin Feng. Kekuatan mengerikan itu tidak kalah kuatnya dengan Zhuang Qing yang setelah meminum pil darah-darah. Hati-hati, Lin Qingge cemas. Hatinya melayang di udara, dan dia berkeringat untuk Qin Feng. Bagaimanapun, meskipun Qin Feng mengalahkan Zhuang Qingyang, dia juga menderita luka serius. Jika dia bertarung lagi sekarang, kekuatan fisiknya mungkin tidak akan bertahan lama. Qin Feng mengangkat alisnya.
Ekspresi terkejut muncul di matanya. Kemudian, dengan kecepatan kilat, dia menendang sendi kaki kanan Lian Hua Gongzi dengan hanya 3/3 dari kekuatannya. Ah, tiba-tiba, Tuan Lian Hua menjerit, dan kekuatannya yang luar biasa langsung padam. Dan dia bahkan kehilangan keseimbangan. Di bawah sorotan, dalam posisi yang sangat lucu, dia terjatuh dan memakan kotoran. Apa yang terjadi? Apakah Tuan Lian Hua kehilangan kesabaran? Qin Feng hanya menendangnya dengan santai dan tidak menggunakan banyak kekuatan sama sekali. Kenapa Tuan Lian Hua yang malah jatuh? Pertempuran dari kejauhan dengan mata terbuka lebar. Tampak tak percaya. Haha, sudut mulut Qin Feng sedikit terangkat. Memperlihatkan senyuman bercanda. Sungguh. Omong kosong murid sekte Beiming. Ternyata itu hanya bantal bersulam. Tidak berguna. Petik 2. Lian Hua berdiri dari tanah. Saya bangkit. Tetapi hidung dan wajah saya memar dan bengkak karena terjatuh. Dan saya sangat malu. Kamu bocah. Tendangan yang menyayat hati ini adalah keterampilan rahasia di dunia seni bela diri kuno. Nenek moyang saya mengajarkannya kepada saya secara pribadi. Hanya ada satu kelemahan di gerbang kehidupan. Kamu. Bagaimana kamu tahu? Ini rahasiaku. Kenapa aku harus menceritakannya? Kamu. Qin Feng tetap tenang di permukaan. Tapi dia juga sedikit terkejut di dalam hatinya. Selama 3 tahun di penjara, Long melemparkan salinan, seni bela diri Taisang, kepadanya dan memintanya untuk melafalkannya siang dan malam dan menyimpannya di dalam hatinya. Ini mencatat 360 keterampilan unik, serta kelemahan dan tindakan pencegahan. Tanpa diduga, itu semua adalah keterampilan unik di dunia seni bela diri kuno, dan sekarang digunakan. Dasar bocah. Kamu mungkin kucing buta yang menabrak tikus mati. Aku tidak terima. Ayo lagi. Telapak tangan awan, tinju komet, tanda seru petik 2, segel. Fantian, Tian Chan Jiao, petik 2 petik 2. Selanjutnya, Tuan Muda Lian Hua menampilkan berbagai kekuatan magis dari dunia seni bela diri kuno. Namun setiap saat, Qin Feng dengan mudah menemukan kekurangannya dan mengalahkan musuh dengan satu gerakan. Tetapi Tuan Muda Lian Hua berulang kali merasa frustrasi, mengalami lebih dari selusin jungkir balik, penuh memar, dan dipukuli dengan cara yang mewah. Wajah tampan itu juga membengkak hingga menjadi kepala babi, dan sangat menyedihkan. Jika dia tidak mengetahui identitasnya, beberapa orang bahkan akan mulai bertanya-tanya apakah ini adalah aktor yang diundang secara khusus oleh Qin Feng. Sialan, Tuan Muda Lian Hua sangat marah dan sepertinya telah dipaksa ke dalam situasi putus asa. Matanya merah dan dia mengertakkan gigi. Anak nakal, kamu memaksaku melakukan ini. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan itu, kartu trufku. Pergilah ke neraka. Tiba-tiba, Tuan Muda Lian Hua menyemprotkan sederetan kabut beracun berwarna hijau tua dari lengan bajunya. Dan kabut itu membubung tertiup angin dengan kecepatan yang luar biasa. Ini terlalu mendadak. Semua orang merasa mata mereka kabur saat Qin Feng diselimuti kabut beracun. Apa ini? Seru Lin Qingge. Hahaha. Tuan Lian Hua tertawa terbahak-bahak. Anak nakal. Kamu telah ditipu. Ini adalah bubuk ekstasi dan pengikis tulang yang dimurnikan secara pribadi oleh leluhur. Ini menggunakan 108 jenis serangga beracun, gulma beracun, dan racun beracun-beracun. Tidak ada penawarnya. Bahkan jika kamu adalah Wuhou setengah langkah, kamu akan mati. Tidak ada makhluk abadi yang bisa menyelamatkanmu. Aku akan menghitung mundur sampai 3. Dan kamu akan berubah menjadi genangan darah. Petik 2. Petik 2. 1. Playboy itu tampak malu dan mulai menghitung mundur sampai mati. Namun, setelah hitungan mundur berakhir, Qin Feng masih berdiri di tempatnya, tanpa cedera. Omong kosong, ekstasi, dan bubuk korosif tulang tidak berbahaya bagiku seperti nyamuk. Kata Qin Feng dengan nada menghina. Bagaimana mungkin, bocah? Kamu jelas-jelas diracuni. Mengapa kamu tidak bereaksi sama sekali? Tuan Muda Lian Hua menatap bos itu dengan ekspresi seolah-olah dia melihat hantu. Sejujurnya, saya adalah tubuh yang murni, kebal terhadap semua racun. Kata Qin Feng dengan bangga. Tubuh yang murni sangat langka.
dan hanya satu dari puluhan juta orang yang akan dilahirkan. Saat itu, Qin Feng bertarung melawan Master Sekte Gu dan mengalahkan mantra lawan dengan setetes esensi darah. Sekarang Tuan Muda Lian Hua ingin menggunakan ekstasi dan bubuk korosi tulang untuk menghadapinya, tetapi sia-sia. Saat berikutnya, Qin Feng menggenggam pedang Cik Xiao dengan erat dan mengayunkannya dengan keras. Retak, karena lengah. Tuan Muda Lian Hua tidak punya waktu untuk bereaksi. Lengan kanannya patah dan dia jatuh ke tanah. Darah beterbangan. Ah, bocah. Beraninya kamu. Lenganku. Tuan Muda Lian Hua berteriak histeris. Dan darah muncrat dari bahu kanannya. Membuat sebagian besar tubuhnya menjadi merah. Sungguh mengejutkan. Sudah berakhir. Apakah kamu memiliki kata-kata terakhir untuk dijelaskan? Qin Feng memegang pedang ilahi dan berjalan selangkah demi selangkah, seperti seorang pembunuh dari neraka. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, Ning Wushuang, yang telah menyaksikan pertempuran di platform tinggi, menghentikannya. Qin Feng, kamu tidak bisa membunuh Tuan Muda Lian Hua. Tidak peduli betapa salahnya dia. Dia berasal dari zaman kuno dunia seni bela diri. Jika dia mati, tidak akan ada laporan ke Sekte Beiming. Dan kamu juga akan dicari dan diburu oleh Sekte Beiming. Ning Wushuang membujuknya dengan tulus. Qin Feng tidak setuju. Nenek moyang Beiming mengetahui bahwa Lin Qingge memiliki tubuh Suanyin. Jadi dia mengirim seorang master untuk menculiknya. Dan bahkan menganggap Lin Qingge sebagai sesuatu di sakunya. Karena itu, keluhan antara Qin Feng dan Sekte Beiming tidak dapat diselesaikan. Dan mereka ditakdirkan untuk menjadi situasi hidup dan mati. Tuan Ning, minggir, saya ingin membunuh seseorang. Dan bahkan Raja Surga tidak dapat menghentikan saya. Petik 2. Kamu, Ning Wushuang sangat marah. Tetapi tahu bahwa dia bukan tandingan Qin Feng dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa diduga. Saat berikutnya, Tuan Muda Lian Hua tiba-tiba menunjukkan ekspresi gila. Berlutut di tanah. Menghancurkan liontin giok khusus dengan sisa lengan kirinya. Lalu mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak. Murid Lian Hua, tolong tanyakan pada leluhur untuk menunjukkan semangatnya. Petik 2. Boom. Petik 2. Saat berikutnya, langit dengan radius 10.000 meter tiba-tiba menjadi gelap. Angin menderu-deru dan bumi bergetar. Di langit yang gelap, terdengar suara gemuruh yang aneh. Seolah menanggapi panggilan Tuan Muda Lian Hua. Bab 172. Jika kamu ingin menjadi tuanku, kamu tidak layak sama sekali. Saat itu gelap gulita di puncak Gunung Ungu. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya merasa seolah-olah rambut mereka berdiri tegak dan rambut mereka berdiri tegak. Seolah-olah mereka sedang menjadi sasaran binatang buas yang menakutkan. Apa yang terjadi? Qin Feng mengerutkan kening dan menatap Tuan Lian Hua di depannya. Tanpa sadar memiliki firasat buruk yang kuat. Hoa, hoa, tiba-tiba. Tuan Muda Lian Hua membuka matanya. Tapi sepertinya dia adalah orang yang berbeda. Temperamen di tubuhnya juga sangat berbeda. Ini bukanlah yang seram dan sombong sebelumnya. Tapi keagungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Siapa kamu? Tanya Qin Feng sambil menatapnya. Ya, Patriark Beiming. Suaranya menjadi serak dan tua. Lalu dia berdiri. Ledakan. Tiba-tiba. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Sebuah paksaan sebesar jurang langit meletus, menyapu ke segala arah. Semua prajurit yang hadir merasa seolah-olah ada gunung besar yang membebani dada mereka, membuat mereka tidak bisa bernapas. Yang lebih lemah langsung jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak. Tekanan seperti itu seperti tekanan dewa, di luar batas imajinasi manusia. Jiwa meninggalkan tubuh, ini adalah kekuatan magis yang hanya dapat dikendalikan oleh alam Wuhou. Qin Feng sangat takut dan menatap Tuan Muda Lian Hua di depannya dengan kewaspadaan. Tidak. Lebih tepatnya, itu adalah nenek moyang Beiming. Jelas sekali. Ini adalah nenek moyang Beiming yang menyuntikkan sinar pemikiran spiritual ke dalam tubuh Tuan Muda Lian Hua. Dan kemudian memanggilnya melalui liontin giok senjata ajaib. Sekarang, leluhur Beiming mengendalikan tubuh ini. Ya Tuhan, nenek moyang Beiming lah yang datang sendiri. Aku tidak menyangka, melihat raksasa misterius ini hari ini. Kekuatan dan metode magis seperti itu belum pernah terdengar dan belum pernah terlihat sebelumnya. Sungguh dewa.
Banyak prajurit yang hadir. Masing-masing dihormati sebagai dewa. Salam untuk leluhur Beiming. Tiba-tiba, Zhuang Qingyang bergegas mendekat dan berlutut, "Leluhur, cucu perempuan saya Lin Qingge ada di sana. Tetapi dia disihir oleh anak ini Qin Feng dan menolak menikah dengan Anda. Tolong segera ambil tindakan dan bunuh ini kawan." "Kakek, kamu." Lin Qingge sangat marah. Dia tidak menyangka kakeknya akan begitu hina. Saat ini, dia benar-benar melihat wajah jelek dari kerabat ini. Hahaha. Sekarang leluhur Beiming mengambil tindakan. Bocah Qin Feng ini pasti akan mati. Itu benar. Tidak peduli betapa sombongnya dia. Dia tetap seperti semut di depan leluhur. Anak tidak bisa bertahan dalam 3 gerakan. Akan ada darah berceceran di tempat. Di kejauhan, Zhuang Jian dan semua orang di keluarga Bangkir sedang menyombongkan diri. Awalnya, Qin Feng menunjukkan setengah langkah ke ranah Wu Hou, menggulingkan Zhuang Qingyang, memenangkan konferensi seni bela diri 9 Provinsi Timur, menyapu seluruh lapangan, dan menjadi terkenal, yang membuat Bangkir tidak dapat melihat harapan untuk membalas dendam. Tanpa diduga, anak ini bunuh diri. Dia tidak hanya menolak ranting zaitun yang ditawarkan oleh dunia seni bela diri kuno. Dia bahkan menyinggung sekte Beiming dan menarik leluhurnya untuk muncul secara langsung. Anda layak mati. Tiba-tiba, leluhur Beiming memandang Qin Feng. Matanya seperti pedang yang terhunus. Wah, melalui ingatan Lian Hua, saya telah mengetahui apa yang terjadi sekarang. Petik 2 tanda seru. Namun, Anda memiliki tubuh yang murni dan merupakan seorang jenius kultivasi yang baru terlihat selama ratusan tahun. Saya tertarik pada bakat dan bersedia memberi Anda kesempatan. Selama Anda memuja saya sebagai guru Anda dan bergabunglah dengan kami di utara. Adapun para murid sekte Ming, mari kita lupakan dendam masa lalu. Bagaimana dengan itu? Patriark Beiming mengambil inisiatif untuk mengulurkan ranting zaitun. Oh, Qin Feng mengangkat alisnya dan bertanya. Saya memotong lengan murid Anda. Daripada membalas dendam, Anda ingin merekrut saya. Petik 2. Leluhur Beiming tertawa. Saya memiliki ribuan murid. Meskipun Lian Hua adalah salah satu yang terbaik, jika dia kalah dari Anda, tidak akan ada nilai gunanya. Di dunia seni bela diri kuno, tidak perlu gagal. Sialan, miliki kamu memikirkannya dengan jelas. Tidak, Qin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, kamu tidak layak menjadi tuanku. Kata-kata ini benar-benar membuat marah Patriark Beiming. Nak, sepertinya kamu keras kepala dan mencari kematian. Kalau begitu jangan salahkan aku karena melakukan pembunuhan besar-besaran. Begitu dia selesai berbicara, aura pembunuh yang kuat menyelimuti seluruh puncak gunung, dan tanah tertutupi lapisan es. Namun, Qin Feng tidak mundur sama sekali. Karena dia tahu bahwa apapun yang terjadi, Patriark Beiming tidak akan pernah membiarkan Lin Qingge pergi. Jika kamu ingin melindunginya, kamu harus berjuang sampai akhir. Kekuatan penekan penjara gajah iblis. Teriak leluhur Beiming. Dan seekor gajah iblis setinggi lebih dari 10 kaki muncul di atas kepalanya. Itu seperti binatang buas kuno. Berkali-kali lebih menakutkan daripada tinju gajah naga milik Zhuang Qingyang. Yang pertama dari 7 gerakan Zhenwu, menghancurkan gunung dan sungai. Qin Feng tidak berani mengendur dan langsung menggunakan keterampilan unik menekan bagian bawah kotak. Bang, tinjunya bertabrakan. Seperti percikan api yang menghantam bumi. Dan seluruh dunia bergetar. Tendang, 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 tendang. Keduanya mundur puluhan langkah sebelum nyaris tidak bisa berdiri diam. Qin Feng merasakan ledakan rasa sakit di tinjunya. Seolah-olah dia telah diinjak oleh gajah perang raksasa. Tapi jelas sekali bahwa Patriark Beiming juga sedang tidak enak badan. Bagaimanapun, ini hanyalah pemikiran spiritual dan tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh dari alam Wuhu. Terlebih lagi, lengan kanan Tuan Muda Lian Hua telah dipotong dan dia hanya dapat menggunakan tangan kirinya, yang sangat membatasi. Namun, saat ini, Patriark Beiming menatap Qin Feng dengan tatapan ngeri. Bagaimana kamu mengetahui gaya ketujuh Zhenwu? Chen Tulong, siapa kamu? Suaranya bergetar karena keterkejutan yang luar biasa.
Titik titik titik. Chen Tulong. Mendengar nama ini, Qin Feng mengangkat alisnya. Karena ini adalah nama Tuan Long. Dia adalah tuanku, jawab Qin Feng. Kis. Setelah menerima jawaban tegas, leluhur Beiming tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak. Seolah-olah dia telah menerima kejutan besar. Bagi dunia seni bela diri kuno, ini adalah tabu terbesar. Dan orang-orang bahkan tidak berani menyebut nama ini. Belum lagi nenek moyang Beiming. Bahkan keberadaan yang lebih menakutkan pun akan gemetar dan menyerah di depan orang itu. Jadi kamu adalah murid orang itu. Tidak heran Lian Hua bukanlah lawanmu. Selagi kamu masih muda, aku akan mencekikmu di buayan. Setelah kamu mati, maka aku akan menjadi kontributor terbesar bagi dunia seni bela diri kuno. Hahaha. Setelah mengatakan ini, mata Beiming Patriark menjadi merah. Dan wajahnya penuh darah. Niat membunuh yang ganas hampir mendidih. Beiming Magical Skill. Melahap langit dan bumi. Tiba-tiba, sosoknya tiba-tiba membengkak. Dan dia membuka mulut besarnya. Seperti kunpeng yang legendaris. Mencoba menelan Qin Feng ke dalam perutnya. Ledakan. Daya tarik yang mengerikan itu sebanding dengan lubang hitam. Dan tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghentikannya. Hanya Wu Hou yang bisa memiliki kekuatan tertinggi seperti itu. Di depan gerakan ini, bahkan Wu Hou setengah langkah pun seperti semut. Tidak bagus. Dalam sekejap, Qin Feng merasakan ancaman kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan memasuki kondisi tidak sadarkan diri. Lalu dia mendorong tangannya ke depan dan meledak menjadi cahaya. Gerakan kedua dari 7 gerakan Zenwu. Matahari dan bulan bersinar bersama. Bab 173. 1 bulan kemudian, pertempuran menentukan di Laut Cina Timur. Dalam sekejap, 2 siklon energi yang menakutkan muncul di tangan Qin Feng pada saat yang bersamaan. Sosok agung itu seperti dewa yang memegang matahari dan bulan. Dari segi kekuatan, dia tidak kalah dengan nenek moyang Beiming. Bang, kedua keterampilan hebat itu bertabrakan. Langit menjadi gelap, bumi menjadi gelap, dan gunung-gunung bergetar. Banyak prajurit di kejauhan terkena dampaknya, mengeluarkan darah dari lubangnya, dan pingsan. Bagaimana mungkin? Kamu hanyalah martial lord setengah langkah. Kenapa kamu memiliki kekuatan seperti itu? Beiming Patriark menunjukkan keterkejutan untuk pertama kalinya. Jika dia ada di sini, dia secara alami tidak akan takut. Tetapi sekarang dia mengendalikan sisa tubuh Tuan Muda Lian Hua dan hanya dapat mengerahkan sebagian kecil dari kekuatannya. Gemuruh. Tak lama kemudian, gerakan matahari dan bulan menghantamnya dengan keras. Menusuk dadanya. Menyebabkan darah berceceran dan menari-nari di seluruh langit. Celepuk. Tubuh itu jatuh langsung ke tanah. Dan dengan luka yang begitu serius, jelas bahwa Tuan Lian Hua tidak akan selamat. Fiu. Tiba-tiba cahaya terang keluar dari titik Baihui di atas kepalanya. Mengembun menjadi bayangan seorang lelaki tua yang menindas jauh di langit. Itu adalah nenek moyang Beiming. Qin Feng. Beraninya kamu membunuh muridku. Leluhur Beiming meraung dengan marah. Qin Feng mengerutkan bibirnya dengan jijik. Aku tidak hanya berani membunuh muridmu, tapi aku juga berani membunuhmu. Datanglah jika kamu berani. Kata-kata ini benar-benar membuat marah Patriark Beiming. Sialan, bocah. Jika aku tidak mengasingkan diri ribuan mil jauhnya, sambaran petir dari telapak tanganku akan memusnahkanmu. Tunggu saja. Aku akan bisa keluar dari pengasingan dalam sebulan dan bertarung kamu di Laut Cina Timur. Saat itu, aku akan memastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Raungan marah bergema di langit. Dan bayangan itu menjadi semakin redup hingga menghilang. Oke, kalau begitu aku akan menggali kuburan di Laut Cina Timur dan mengambil tubuhmu. Jawab Qin Feng dingin. Pegunungan Qilian. Sebuah gua yang gelap. Leluhur Beiming meraung marah. Matanya merah dan giginya terkatup. Qin Feng, aku benar-benar tidak menyangka. Kamu ternyata adalah murid orang itu. Jika identitasmu bocor, kamu pasti akan menjadi musuh publik dunia seni bela diri kuno dan menyebabkan badai berdarah. Namun, aku ingin membunuhmu secara pribadi untuk menghilangkan kebencian di hatiku.
Perang ini akhirnya berakhir. Tubuh Tuan Lianhua tergeletak dengan tenang di tanah, seperti anjing mati. Dan Qin Feng berdiri dengan bangga, seperti raja sejati yang tak terkalahkan. Hari ini, dia pertama kali mengalahkan Zhuang Qingyang dan memenangkan tempat pertama dalam konferensi seni bela diri di 9 provinsi timur. Setelah itu, dia mengalahkan Tuan Muda Lianhua dari dunia seni bela diri kuno dan bahkan memaksa leluhur Beiming kembali. Prestasi seperti itu bisa dianggap sebagai kejeniusan pertama dalam 1 abad. Jika tersiar kabar, itu akan cukup untuk mengejutkan seluruh dunia seni bela diri sekuler. Qingge, ayo pergi. Qin Feng berbalik dan meraih tangan Lin Qingge, bersiap untuk pergi. Tetapi ketika dia melewati bangkir itu, dia berdiri diam dan matanya yang tajam menyapu semua orang. Awalnya, mengingat kamu adalah kerabat Qingge, aku tidak siap untuk membunuh mereka semua. Tetapi lelaki tua Zhuang Qingyang ini sebenarnya mengorbankan cucunya sendiri untuk menyenangkan leluhur Beiming. Kamu lebih buruk dari binatang. Aku akan memberimu waktu 1 bulan. Waktu. Serahkan semua perusahaan dan industri atas namamu kepada Qingge. Mulai sekarang, bangkir hanya memiliki 1 master. Dan itu adalah Qingge. Kata-kata ini sangat mendominasi dan mengandung kemauan yang tak tertahankan. Orang-orang di rumah bangkir begitu ketakutan dengan keagungan Qin Feng sehingga mereka gemetar dan bahkan tidak berani kentut. Segera, Qin Feng membawa Lin Qingge dan meninggalkan puncak Gunung Zijin. Melihat ke belakang kedua orang itu, semua orang di mata dealer dipenuhi dengan kebencian. Kakek, apakah kita harus menyerahkan yayasan bangkir kita yang berusia seabad kepada orang lain seperti ini? Mengapa? Lin Qingge, seorang gadis dengan nama keluarga asing, menjadi kepala bangkir. Zhuang Qingyang mengertakkan gigi dan berkata, anak itu tidak bisa sombong lama-lama. Bukankah Patriark Beiming sudah mengatakan bahwa dia akan dibebaskan dari pengasingan dalam sebulan dan membunuh anak ini? Saat itu, bangkir kita akan menjadi milik kita. Krisis secara alami akan berakhir. Sudah berakhir. Kakek bijaksana, Zhuang Jian dan yang lainnya sangat gembira ketika mendengar ini. Dan mereka semua menantikan pertempuran besar dalam sebulan. Haha, kamu Qin Feng adalah Wuhou setengah langkah. Lalu kenapa? Ketika Patriark Beiming keluar dari pengasingan, siapa yang bisa menghentikannya? Di kaki Gunung Ungu, Puff, Qin Feng tiba-tiba menyemburkan darah dan mengguncang tubuhnya. Ada apa denganmu? Wajah Lin Qingge menjadi pucat dan sangat khawatir. Tidak apa-apa. Setelah serangkaian pertempuran sengit tadi, aku mendapat serangan balasan. Qingge, tidak disarankan untuk tinggal di kota Jinling untuk waktu yang lama. Kamu segera mengemudi dan membawaku kembali ke kota Donghai. Oke, Lin Qingge mengangguk. Beberapa jam kemudian, keduanya kembali ke Star River Villa di kota Donghai. Qin Feng melepas mantelnya. Seru Lin Qingge. Membuka lebar mata indahnya. Dan air matanya langsung pecah. Tubuh Qin Feng dipenuhi bekas luka dan lubang. Semuanya akibat pertempuran sengit sebelumnya. Tidak apa-apa. Aku tidak bisa mati. Qin Feng memaksakan senyum dan berkata lagi. Qingge, ada salep yang aku buat di atas. Ambillah. Segera. Lin Qingge membawakan salep itu. Dia mengulurkan miliknya jari giok hijau dan mengoleskannya ke tubuh Qin Feng. Dia bergerak dengan hati-hati, karena takut menyakiti Qin Feng. Satu pemikiran ilahi dari leluhur Beiming menyakitimu seperti ini. Jika dia datang sendiri dalam sebulan, itu akan sangat buruk. Kalau tidak, mengapa kita tidak pergi ke tempat lain untuk menghindari pusat perhatian? Tanda seru petik 2. Lin Qingge bertanya. Tidak. Qin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, Qingge, orang tua itu tahu bahwa kamu memiliki fisik yang istimewa dan ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri. Kemanapun kamu lari, kamu tidak dapat melarikan diri dari kejarannya. Satu-satunya caranya sekarang adalah, bunuh saja dia. Hanya orang mati yang bisa melindungi rahasianya selamanya. Tapi, Lin Qingge membuka mulutnya, tetapi berhenti berbicara. Meskipun dia bukan seorang praktisi seni bela diri, dia telah mendengar beberapa legenda dan perbuatan. Di bawah Markis Wu, semua orang adalah semut. Nenek moyang Beiming adalah Wuhou asli.
Bagaimana Qin Feng bisa mengalahkan raksasa sekuat itu? King Ge, jangan khawatir. Perahunya akan lurus saat mencapai jembatan. Terlebih lagi, aku tidak punya kartu truf. Mata Qin Feng bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia memenangkan gelar pemimpin konferensi seni bela diri dan memiliki kesempatan untuk membaca buku surga tanpa kata. Jika dia bisa mempelajari kekuatan magis di dalamnya, dia akan memiliki kemungkinan untuk melintasi perbatasan dan membunuh musuh. Selain itu, Qin Feng juga memiliki identitas lain, Tuan Muda Longmen. Jika dia mengorbankan perintah Raja Naga dan memobilisasi ahli gerbang naga dari seluruh Daxia untuk berkumpul di tepi Laut Cina Timur, dia mungkin tidak takut pada leluhur Beiming. Namun, itu adalah pilihan terakhir. Dia masih ingin berdiri tegak dan mengalahkan leluhur Beiming di atas ring. Bang, saat ini, pintu villa tiba-tiba terbuka. Saya melihat ayah mertua saya Lin Guotao dan ibu mertua saya Zhuang Xiuqin berjalan masuk dengan penuh semangat. Qin Feng, putriku tersayang, kamu akhirnya kembali. Bagaimana kalau kamu pergi ke Jinling untuk merayakan ulang tahun lelaki tua itu kali ini? Apakah kamu menunjukkan dirimu secara besar-besaran dan memberiku wajah? Bab 174. Panggilan misterius. Zhuang Xiuqin dipenuhi dengan kegembiraan dan berharap putri dan menantunya akan menyelamatkan mukanya selama perjalanan ke Jinling ini. Ini, Lin Qingge ragu-ragu. Tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Bibi Zhuang, kabar baik atau kabar buruk? Yang mana yang ingin kamu dengar pertama kali? Tanya Qin Feng. Mari kita beritahu kabar baiknya dulu. Desak Zhuang Xiuqin. Pada pesta ulang tahun, saya memberi Zhuang Qing yang buah merah 1000 tahun untuk membantunya menerobos kemacetan dan menjadi Wuhou setengah langkah. Dia juga berjanji akan memberikan 5% saham grup Zhuang kepada King Ge. Kata angin. Menantu yang hebat. Ibu tahu kamu tidak akan mengecewakanku. Zhuang Xiuqin sangat gembira. Ini adalah keinginannya yang telah lama diidam-idamkan selama bertahun-tahun. Dan sekarang akhirnya menjadi kenyataan. Dan dia bisa merasa bangga di depan kerabatnya. Xiao Feng, ada kabar buruk. Ada apa? Lin Guotao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Bagaimanapun, dia sudah berpengalaman dan menyadari inti masalahnya. Setelah pesta ulang tahun, kami tinggal lagi dan berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri di 9 provinsi timur. Saya mewakili Sekte Tinju Tiananmen dan mengalahkan Zhuang Qingyang. Saya juga menghancurkan dantiannya dan menjadikannya orang yang tidak berguna. Berkata dengan nada meremehkan. Adapun keluhan selanjutnya dengan Patriark Beiming. Dia tidak banyak bicara. Apa? Mendengar ini, Lin Guotao dan Zhuang Xiuqin sama-sama tercengang dan tidak dapat mempercayainya. Setelah sekian lama, Zhuang Xiuqin kembali sadar, menunjuk ke arah Qin Feng dan berteriak. Kamu bajingan. Kamu benar-benar menghancurkan ayahku. Kamu benar-benar pengkhianat. Sudah berakhir. Sekarang, aku tidak akan pernah kembali kepada keluarga lagi. Harapan. Hidupku sangat menyedihkan. Kenapa aku punya menantu seperti itu? Benar-benar menghancurkan seluruh dunia. Zhuang Xiuqin menangis. Namun, Qin Feng tetap tenang dan melanjutkan. Bibi, tidak sulit bagimu untuk kembali ke Bangkir. Saya telah memerintahkan Bangkir untuk menyerahkan semua properti kepada King Ge, dan dia akan menjadi kepala Bangkir. Di 1 bulan, kami akan melakukannya. Itu bisa dilakukan. Ketika saatnya tiba, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di Bangkir. Benarkah? Mata Zhuang Xiuqin berbinar. Itu benar sekali. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya pada King Ge. Putri, katakan yang sebenarnya pada ibu. Zhuang Xiuqin menatap lurus ke arahnya. Itu memang yang terjadi. Lin Qingge mengangguk. Tapi hatinya merasa tidak nyaman. Kata-kata Qin Feng tidak bohong. Tapi ada prasyaratnya. Dia harus mengalahkan Beiming leluhur dalam pertempuran yang menentukan. Jika tidak, Bangkir tidak akan dengan patuh menyerahkan asetnya. Namun, Zhuang Xiuqin mempercayainya. Dan segera menyeka air matanya. Menarik Qin Feng dan berkata, menantu yang baik. Ibu baru saja salah paham. Selama kamu bisa menjadikan King Ge menjadi penguasa Bangkir, kamu akan melakukannya. Jadilah kekasih ibu mulai sekarang.
Biarkan ibu memberimu baskom saja. Puff, Qin Feng tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Bu, oke. Ayah dan ibu segera kembali. Lin Qingge mendorong kedua tetua itu keluar dari villa. Ding ding ding. Tiba-tiba, ponsel Qin Feng berdering. Itu adalah panggilan Ning Wushuang. Qin Feng, di mana kamu? Kamu memenangkan tempat pertama dalam konferensi seni bela diri dan memiliki kesempatan untuk membaca buku surga tanpa kata. Kata Ning Wushuang. Tuan Ning, maaf. Saya sudah kembali ke kota Donghai. Silakan melakukan perjalanan. Hah, Ning Wushuang sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Qin Feng telah meninggalkan Jinling setelah perang. Jika ada orang lain yang berani memintanya untuk menjalankan tugas dan mengantarkan barang, Ning Wushuang tidak akan pernah setuju. Tapi Qin Feng menunjukkan bakat luar biasa dan memiliki hubungan ambigu dengan saudara perempuannya Ning Qingsui, yang membuatnya sulit untuk menolak. Oke, saya tidak ada urusan malam ini. Saya akan mengirimkannya kepada Anda dalam beberapa hari. Tidak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara baling-baling di malam hari. Boom, melihat ke atas. Saya melihat sebuah helikopter melayang di atas villa, bersiap untuk mendarat. Qin Feng, tidak. Seseorang akan datang. Mungkinkah itu bawahan leluhur Beiming? Lin Qingge sangat khawatir. Jangan panik, leluhur Beiming masih dalam pengasingan, dan tidak mungkin untuk keluar secepat ini. Dan kemampuan mengerahkan helikopter di kota seharusnya memiliki energi yang besar. Tak lama kemudian, helikopter itu mendarat di halaman belakang villa. Sosok yang akrab berjalan turun, menawan, berseri-seri, dan membawa aura bangsawan bawaan. Qingsui, Lin Qingge tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tapi dia tidak menyangka sahabatnya ada di sini. Ning Qingsui menatap langsung ke arah Qin Feng. Matanya yang indah penuh kekhawatiran. Qin Feng, saya mendengar bahwa Anda terluka parah dalam pertempuran sengit dengan leluhur Beiming di konferensi seni bela diri. Qin Feng telah kembali ke kota Donghai. Karena dia khawatir dengan cedera Qin Feng, dia mengerahkan helikopter keluarga dan bergegas secepat kilat. Dari sini, terlihat bahwa dia sangat mementingkan Qin Feng, yang membuat adik laki-lakinya Ning Wushuang sangat cemburu. Ini adalah obat mujarab peremajaan yang dikumpulkan oleh keluarga Ning saya. Obat ini secara pribadi disempurnakan oleh Raja Obat Mujarab 100 tahun yang lalu. Obat ini dapat dengan cepat memperbaiki luka para prajurit. Ambillah dengan cepat. Dia mengeluarkan ramuan spiritual seukuran naga mata dan menyerahkannya kepada Qin Feng. Qin Feng kaget saat melihat ini. Pilking adalah makhluk legendaris yang terkenal sepanjang hidupnya. Dia hanya memurnikan lusinan pil spiritual dalam hidupnya. Diperkirakan hanya ada kurang dari 10 pil yang telah diturunkan hingga saat ini. Pernah ada orang kaya di Zhongzhou yang menawarkan harga setinggi 10 miliar untuk membeli pil ajaib. Tetapi keluarga besar tidak mau menjualnya. Tapi sekarang, Ning Qingsui telah memberikan harta sebesar itu padanya tanpa ada niat untuk membalasnya, yang membuat Qin Feng semakin tersentuh. Terima kasih. Qin Feng tidak sopan dan langsung meminum pil peremajaan. Boom, kekuatan obat yang kuat langsung mengalir ke anggota badan dan tulang, memberi nutrisi pada tubuh yang rusak. Ini memang mahakarya raja dan hanya dalam beberapa menit, luka Qin Feng pulih sepenuhnya. Dan khasiat obat tambahan juga memungkinkan budidayanya meningkat. Tetapi dia masih jauh dari menerobos dan menjadi seorang wuhou. Melihat adegan ini, suasana hati Lin Qingge menjadi sangat rumit. Dan dia bahkan merasa rendah diri lagi. Dia merasa bahwa mengikuti Qin Feng, dia menjadi beban lagi dan lagi. Tetapi tidak dapat membantu sama sekali dan hanya bisa menunggu Qin Feng menyelamatkannya. Ning Qingsui, bagaimanapun, telah mampu membantu Qin Feng berkali-kali, dan tampaknya lebih cocok untuk Qin Feng daripada dirinya sendiri. Saat itu, Ning Qingsui memenangkan taruhan di daftar Qingyun. Tetapi Lin Qingge tidak mau menyerah dan berkata dia menginginkan persaingan yang sehat. Tapi sekarang, dia ragu dengan pilihannya. Apakah lebih baik bagi Qin Feng jika dia berhenti? Ding ding ding, kali ini, telepon berdering lagi. Itu penelepon yang aneh. Siapa itu? Tanya Qin Feng. Jie jie jie. Tawa seram dan serak terdengar dari ujung telepon. Qin Feng,
Aku punya berita tentang musuh pembunuh ayahmu, Sao Jun. Jika kamu ingin tahu, bawa Feng Guan dan Ning Qingsui ke Huxi Manor di Sikeng untuk bertukar. Aku harus menunggu seumur hidupmu. Bahkan tidak ingin tahu siapa musuhnya. Apalagi keberadaan adikmu.